Selamat datang di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Ulim, tempat di mana masa depan karier Anda dimulai. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan, tetapi juga pengalaman yang membentuk Anda menjadi tenaga kerja terampil dan siap pakai. Visi kami adalah menjadi lembaga pendidikan unggul yang mencetak generasi muda yang profesional, kompeten, dan berakhlak mulia. Kami mempersiapkan siswa dengan ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja global. Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Ulim, kami menawarkan berbagai program keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri, seperti teknik dan bisnis sepeda motor, agribisnis ternak unggas, dan agribisnis tanaman perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzakir SP dari SMK Negeri Ulim, guru bidang studi agribisnis tanaman perkebunan pada mata pelajaran pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan praktek teknik pengairan pada bibit tanaman kakao. Irigasi atau pengairan merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembibitan tanaman kakao. Sistem irigasi yang digunakan dalam pembibitan kakao umumnya disesuaikan dan dikondisikan dalam lahan, ketersediaan udara, dan skala pembibitan. Saya mengharapkan pada praktek hari ini kalian mengetahui dulu apa tujuan kita melakukan praktek pada tanaman kakao. Tujuan yang saya harapkan kalian mampu menjelaskan berbagai sistem dan teknik pengairan pada tanaman kakao. Dan tujuan yang kedua, saya mengharapkan kalian mampu menerapkan pengairan pada tanaman kakao. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga, saya harapkan kalian semua bisa menunjukkan keterlibatan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap efisiensi dalam penggunaan air dalam pembibitan tanaman kakao. Ini adalah tanaman yang sehat dan ini adalah tanaman yang layu. Mengapa tanaman ini bibit tanaman kakao ini sehat? Karena dia persediaan atau asupan air yang sangat cukup. Karena air yang sangat cukup adalah sumber bagi kehidupan pada tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya. Dan yang tanaman bibit yang kedua adalah yang kekurangan air, yaitu mengalami kekeringan sehingga menyebabkan bibit tanaman kakao layu. Oleh sebab itu, sangat penting fungsi air bagi tanaman, yaitu untuk sumber dalam kehidupan, sehingga bisa membuat tanaman menjadi subur dan tidak mati. Pak akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa bibit kakao memerlukan pengairan yang teratur? Coba kita jawab. Yang pertama, menjaga kelembaban tanah. Yang kedua, menjaga agar tanaman tidak stres. Baik, jawaban yang sangat bagus yang telah dijawab oleh Hadza. Soal yang kedua, apa dampak dari kelebihan dan kekurangan air pada tanaman kakao? Tolong Akan itu meningkatkan proses bibit tanaman. kekurangan air. Tanaman menjadi layu, daun menjadi kering dan rontok. Dan bisa menyebabkan tanaman. Sekarang kita lanjut ke soalan selanjutnya. Kapan waktu yang tepat dan yang sangat efektif untuk
penyiraman bibit tanaman. Kalau pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 9. Kalau sore hari sekitar jam 16 sampai jam 17.30. Untuk melakukan pengairan, sebelum kita membuat pengairan, alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama pipa 3/4. Sebelum mengaliri air ke dalam pembagian sprinkler. Bahan yang kedua adalah sprinkler, yaitu yang digunakan sebagai pancaran pada saat penyiraman. Bahan selanjutnya yaitu meter yang digunakan untuk mengukur jarak antara sprinkler yang pertama dan sprinkler yang kedua. Yaitu alat yang selanjutnya yaitu penyambungan T, yaitu penyambungan antara pipa yang pertama dengan pipa selanjutnya. Bahan selanjutnya yaitu lem pipa untuk menguatkan pipa supaya tidak terlepas saat memasukkan atau mengaliri air ke dalam pipa. Dan selanjutnya gergaji, yaitu yang digunakan untuk memotong pipa berapa ukuran yang telah ditentukan. Bahan selanjutnya yaitu stop kran, yaitu untuk menghentikan air atau mengaliri air ke dalam pipa yang ingin dialirkan. Baiklah, bahan yang selanjutnya yang sangat penting adalah alat penyangga atau gagang penyangga untuk mengikat tiang sprinkler supaya tidak goyang tiang sprinklernya. Sedangkan air yang digunakan sumbernya adalah dari sungai yang diambil dan menggunakan mesin air. Pengukuran untuk lebar bedeng yaitu seluas 120 cm. Terus baiklah, sekarang kita melakukan pengukuran panjang bedeng. Berapa? 10 meter. Nah. Mas, orangnya semua. Mana yang makanya kami boleh. duduk dulu Bu. Kekurangan air atau cekaman kekeringan menyebabkan tanaman kakao mengalami gangguan fisiologis serius yang dimulai dengan penutupan stomata dan penurunan laju fotosintesis. Untuk bertahan hidup, tanaman biasanya menggugurkan daun dan bunga secara massal
guna mengurangi penguapan serta memicu fenomena Cheryl wilt di mana buah mudah layu dan mengering. Jika kondisi ini berlangsung lama, tanaman akan mengalami mati pucuk di beg hingga kematian total karena kegagalan sistem transportasi hara. Di sisi lain, kelebihan air atau genangan menyebabkan kondisi tanah menjadi anaerob yang mengakibatkan akar tidak dapat bernapas, asfiksia, dan kehilangan kemampuan menyerap nutrisi. Lingkungan yang terlalu lembab juga menjadi pemicu utama serangan patogen, seperti jamur Phytophthora palmivora yang menyebabkan busuk buah dan busuk akar. Selain itu, curah hujan yang berlebihan seringkali menghambat aktivitas serangga penyerbuk, sehingga tingkat keberhasilan pembentukan buah menurun drastis meskipun ketersediaan air melimpah. Sprinkelnya tetapi Jadi semuanya tadi kita telah membedakan semua sifat sprinkler yang terlalu tinggi, dan pada akhirnya kita juga bisa menghasilkan pancaran yang maksimal. Terima kasih. Nah, baiklah sekarang kita mengambil kesimpulan dari pekerjaan teknis pemasangan pengairan sprinkler pada bakau. Dari pertama kita telah melakukan pengukuran bedeng yang sesuai dengan ukuran yang telah kita tentukan sampai kita melakukan pemasangan sprinkler pada bibit tanaman. pada praktik hari ini kami dapat mengetahui panjang dan lebar bedeng yang diperlukan. Di sini juga kami mengetahui volume atau jumlah air yang dibutuhkan pada bibit kakao pada setiap bedengan. Pengalaman yang kami dapatkan hari ini sangat menyenangkan. Hasil yang diperoleh dari pemasangan sistem pengairan sprinkler, yang pertama efisiensi penggunaan air, yaitu air disemprotkan secara merata seperti air hujan, sehingga tidak mengurangi pemborosan dan lebih hemat dibandingkan pengairan secara manual atau penyiraman secara manual. Dan yang kedua, penyiraman lebih merata, yaitu tanaman mendapatkan air yang sama jumlahnya sehingga pertumbuhan lebih seragam dan sehat. Dan untuk selanjutnya menghemat tenaga dan waktu, yaitu petani atau pengguna tidak perlu menyiram satu per satu karena sistem bekerja otomatis dan atau semi otomatis. Dan hasil yang diperoleh yaitu hasil yang keempat, meningkatkan hasil tanaman, yaitu ketersediaan air yang cukup dan merata, membantu tanaman tumbuh optimal dan meningkatkan produktivitas. Dan hasil yang selanjutnya yaitu cocok untuk berbagai jenis lahan, yaitu sistem sprinkler dapat digunakan di lahan datar. Dan hasil yang selanjutnya cocok untuk berbagai jenis lahan, yaitu sistem sprinkler dapat digunakan di lahan yang datar maupun sedikit miring dan mengurangi erosi tanah. Air yang disemprot halus tidak merusak struktur tanah seperti aliran air secara langsung. Dan untuk siswa diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.